Memohon dengan segala hormat ya. Orang seperti itu harus menaungi kesemuanya gitu. Ya, perlu juga tentu bermuhasabah gitu. Dalam satu kesempatan saya menyimak Yai mujahadah di bersama ya istighosah, menampakkan hal jadab begitu. Nah itu ya, maaf itu ya, seharusnya itu ya mungkin PR Kiai pribadi itu. Yang satunya namanya jadab itu ya, yang jadab tentu mana harus itu adalah ketarik ya, ke bawah gitu. Rasa jiwa raga ke bawah karena cinta untuk sibuk berzikir kepada Allah, berzikir menyebut Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lupa dengan sekitar. Dia tidak mengerti siapa di sampingnya, di sebelahnya, depan dan belakang, itulah jadab. Berlaku jadab orang yang namanya majdub. Nah, orang majdub itu ketika dia jadab, itu berperilaku aneh. Tetapi tentu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak keluar daripada etika. Setelah itu hilang jadab, ya kembali normal, sadar dengan yang ada di sampingnya. Yang namanya itu namanya jadab mungkotek ya, dalam istilah tasawuf mah. Jadi jadab yang sewaktu-waktu, nggak selalu begitu keadaannya. Ketika kembali normal, dia udah selesai dengan dirinya maksud saya. Bisa udah sangat lihem, memanage nafsunya, ya menjadi orang yang menaungi, mengayomi untuk umat dan masyarakat. Tentu kalau dalam pertandingan sepak bola berposisi sebagai wasit, bukan sebagai pemain. Itulah jadab yang saya pahami dalam dunia tasawuf. Ya, jadi kalau sudah kembali normal, itu seperti itu perilaku dan sifatnya. Nah, itu kayak perlu muhasabah, maaf dengan diri Kiai itu apa jadab benar, apa jadab-jadaban begitu. Ya, yang saya simak mudah-mudahan itu suara asli, kan dia ngomong-ngomong bahasa yang tidak pantas. Ya, itu yang saya pahami dalam petik jadab yang tentu saya alihkan bahasanya supaya mudah dicerna oleh halayak yang menyimak konten saya ini. Jadi jadab itu ada jadab mungkotek, ada jadab mutbik. Mungkotek dia sewaktu-waktu jadab hilang kesadaran dari orang sekitar, dari alam sekitar. Tetapi hakikatnya itu sadar penuh karena cinta yang sesungguhnya yang mencapai khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirinya sibuk, jiwanya sibuk berzikir menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga jadab yang mutbik yang terus begitu perilakunya. Itu saja ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Kalau Anda ingin ada penjelasan yang rinci dari saya, maka yuk kita bertemu. Anda saya undang di gubuk saya, Ponpes Eken Al Mubarak Cinangka. Dan saya siapkan kitab-kitab tentang tasawuf, kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir, kitab Al Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al Jili, kitab Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Wahab Asy-Sya'rani, kitab Khatmul Auliya, kitab Futuhatul Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan kitab-kitab yang lain. Kami sediakan di kami ada kurang lebih 50 kitab tasawuf dalam dan luar negeri. Ya. Nah. Oke, di sini nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ikhwan, saudaraku Ustadz Nur Khalis di channel AIM 212 yang sudah mengomentari saya. Terima kasih komentarnya dan kritiknya dan justifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepadamu ya Ustadz Nur Khalis. Saya belum kenal Anda Ustadz Nur Khalis. Dan saya sempat lihat tadi selintas, tidak disengaja, channel apa tuh, AIM 212. Saya setelah mendengar komentar Anda Ustadz Nur Khalis, saya tuh berpikir
mencari nomor HP Anda. Tapi saya tidak ada akses ke Anda karena Anda tidak mencantumkan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor HP. Sehingga saya kesulitan untuk menghubungi Anda. Terpaksa saya menjawab reaksi Anda, nasihat Anda, atau teguran Anda, atau apa tuh ya, justifikasi Anda kepada saya melalui media lagi. Andai kata saya punya nomor HP Anda dan tahu alamat Anda, saya mungkin telepon Anda langsung atau saya datangi tempat Anda. Mohon maaf nih, ya, Saudara Nurkhalis, mohon maaf nih. Yang saya simak dalam ucapan Anda, yang pertama, Anda mengomentari tentang video saya yang berkaitan dengan novel Al-Idrus. Ya, yang kedua, Anda menghukumi, mengomentari, menjustifikasi tentang saya dalam video ketika jazab. Yang ketiga, Anda mencoba mengatur saya tentang harus jadi wasit, jangan jadi pemain. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya saya ini kurang suka, males kalau berbicara di medsos, sebetulnya kurang suka saya. Apalagi dengan Anda ya, yang sama-sama orang Indonesia, ya. Kali lagi saya bilang, kenapa saya di medsos? Karena saya kehilangan akses, saya tidak punya kontak Anda, HP Anda, alamat Anda. Ya, terpaksa di medsos. Terkait komentar Anda terhadap saya yang berkaitan dengan novel Al-Idrus. Begini, saya tahu seharusnya saya itu bicara langsung ke novel Al-Idrus. Selayaknya saya langsung ke novel Al-Idrus untuk tabayun. Mengapa tidak dilakukan? Begini, Nurkhalis, jika novel Al-Idrus tersebut berbicaranya tidak di depan umum, tidak di depan jemaah, dan kemudian pembicaraannya tidak diekspos atau terekspos di YouTube yang memungkinkan dilihat oleh seluruh manusia, seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia, dan jika tidak terdengar oleh jemaahnya, jika tidak terdengar oleh mustamiinnya, niscaya saya tidak akan bicara di YouTube. Kenapa sebabnya saya bicara di YouTube? Karena pembicaraan novel Al-Idrus itu pembicaranya ada di video YouTube yang dilihat, didengar oleh siapapun, bisa se-Indonesia, bisa sedunia. Logikanya, mafhumnya, jika seseorang berbicara salah, kemudian pembicaraan salah tersebut didengar oleh banyak orang, oleh se-Indonesia, sedunia, sementara hal yang salah, hal yang batil harus diluruskan. Siapa yang harus diluruskan? Nurkhalis, pertama-tama itu yang paling utama yang bicara.
Yang paling utama lagi, yang mendengarkan. Karena jika ribuan jutaan orang mendengar pembicaraan yang salah dan batil, andai kata mereka yang ribuan orang, jutaan orang meyakini, mengikuti pembicaraan yang salah dan batil tersebut, maka sejumlah itu, jutaan itu akan juga salah dan batil. Maka oleh karena itulah saya bicara pun di medsos, agar si pendengar yang melihat mustamiin yang di YouTube atau dimanapun berada pun bisa diluruskan, bisa mengetahui, oh ternyata pembicaraan orang tersebut, Novel Al-Idrus tersebut, itu salah, sehingga mereka tidak meyakini, tidak mengikuti yang salah. Buahnya, natijahnya, insya Allah jutaan, ribuan orang se-Indonesia, sedunia pun tidak akan mengikutinya. Dengan dasar untuk itulah saya lakukan di YouTube. Andai kata saya tidak bicara di YouTube, apakah Nurcholish bisa menjamin yang ribuan orang, jutaan orang di Indonesia atau di dunia yang mendengarkan YouTube-nya Novel Al-Idrus itu akan bisa menyalahkan? Apakah bisa menjamin Nurcholish yang mereka jutaan, ribuan itu tidak mengikuti, meyakini pendapat Novel Al-Idrus? Apakah bisa menjamin? Andai kata Anda bisa menjamin, si pendengar, si pembaca yang melihat YouTube-nya Novel Al-Idrus tersebut tidak akan ikut-ikutan, tidak akan yakin, dan justru menolak, saya tidak akan bicara di YouTube. Anda bisa jamin tidak bahwa ucapan Novel Al-Idrus tersebut yang Anda bahas itu, yang Anda maksud itu, tidak akan diikuti orang, tidak akan berpengaruh pada ribuan orang, juta orang, baik di Indonesia maupun di dunia. Anda bisa jamin? Kalau Anda bisa jamin, oke, saya akan hapuskan video saya karena Allah. Tapi kalau Anda tidak bisa menjamin, Anda tidak berhak melarang saya untuk dakwah meluruskan siapapun di YouTube. Selanjutnya, andai kata pun ada oknum, siapapun dia, yang menghukumi saya dengan berbagai macam hukuman, tuduhan, fitnah, maka saya persilahkan. Benar atau salah tuduhan Anda atau siapapun kepada saya, silahkan mereka yang mempertanggungjawabkannya. Yang jelas, apa yang saya lakukan itu untuk meluruskan baik Novel Al-Idrus maupun yang mendengarkan YouTube Novel Al-Idrus. Jika Anda kemudian menghukumi saya atas niat saya, tujuan saya itu buruk, silahkan Anda pertanggungjawabkan kepada Allah, dan saya tidak akan pernah peduli dengan tuduhan apapun, seburuk apapun, karena itu adalah resiko saya. Ya. Yang selanjutnya tentang jazab. Saya sebetulnya kurang suka membahas tasawuf di YouTube ini tentang jazab, karena membahas jazab tidak cukup 1-2 menit. Karena membahas jazab tidak cukup dengan pembahasan, karena jazab bukan hanya sebuah pengetahuan tasawuf atau tidak. Jazab adalah sebuah bentuk yang harus dirasakan, diyakini oleh siapapun, jika siapapun itu merasakannya. Ya, tetapi karena Anda membahas jazab kepada saya, kemudian di situ Anda berkata, apakah jazab atau jazab-jazaban? Ya, oke. Saya bilang tadi,
untuk membahas jazab saya kurang berkenan di YouTube ini karena panjang sekali, karena berkaitan dengan diri saya yang Anda bilang tadi. Ya, saya ini belum bisa menguasai diri, belum bisa memanage kolbu dan sebagainya. Yang kata Anda tadi, ya rendah sekali saya ini. Ya, maka begini aja tentang jazab. Begini aja, karena Anda bertanya kepada saya, apakah jazab atau jazab-jazaban? Kalau Anda ingin ada penjelasan yang perinci dari saya, maka yuk kita bertemu. Anda saya undang di gubuk saya, Ponpes Teken Al Mubarok Cinangka. Dan saya siapkan kitab-kitab tentang tasawuf, kitab Futhul Ghaib karangan Syabul Qadir, kitab Al-Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili, kitab Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Wahab Asy-Sya'rani, kitab Khatmul Auliya, kitab Futuhatul Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan kitab-kitab yang lain. Di kami ada kurang lebih 50 kitab tasawuf dalam dan luar negeri. Ya. Nah. Oke, di sini nanti kita bahas. Yang paling utama kalau hanya di medsos, saya jawab Anda Nurkhalis yang terhormat, yang mulia, yang suci, yang sudah bisa menguasai diri, yang tabur ilmu syariah, yang pintar, yang cerdas, yang tidak jadi pemain, yang selalu tabayun. Begini aja, untuk menjawab saya jazab atau jadaban, begini aja. Yuk kita bermubahalahan. Kalau di video karena sulit dijelaskan, jazab harus dirasakan. Yuk kita bermubahalahan. Apakah saya jadaban atau betul zadab? Dan saya tidak pernah mengatakan di video manapun, Yusuf saya jadab. Tidak. Dan itu ada di sebar video, saya tidak menyebarkannya. Oke? Siap Nurkhalis mubahalahan dengan saya. Yuk, kapan? Nurkhalis kalau punya keyakinan, ya, seorang ustaz yang tidak jadi pemain, saya tunggu di gubuk saya, Ponpes Teken Al Mubarok, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Kita mubahalahan. Silahkan Nurkhalis bawa orang. Mubahalahan kita. Atau kita nanti buka kitab. Ya, untuk tentang jazab. Tapi untuk pembuktian itu zadab atau bukan, agar Nurkhalis punya keyakinan, yuk kita mubahalahan. Kapan Nurkhalis mau ke gubuk saya? Kapan? Jangan sampai tidak datang ya Nurkhalis, ya. Saya tunggu nih, saya senang nih bertemu dengan orang seperti Nurkhalis ini, orang hebat, orang mulia nih, ya. Saya tunggu nih, ya. Orang yang sudah paham jazab. Selanjutnya Pak Nurkhalis. Mohon maaf nih. Terpaksa sini saya ngomong nih Pak Nurkhalis. Nurkhalis bilang awal video, mestinya saya ini kalau mau nasihati jangan di YouTube di video. Yang kedua harus tabayun. Yang ketiga nasihat tidak boleh buka aib. Oke, saya setuju. Betul. Saya akan bertanya kepada Nurkhalis, mengapa juga Nurkhalis jika ingin menasihati saya, berniat meluruskan saya, ya, mengapa Nurkhalis pun tidak datang ke tempat saya? Kenapa berbicara di medsos? Kenapa bahkan menjustifikasi saya dengan membuka aib, menuduh jadaban, dan mengatakan saya
orang yang rendah, tidak bisa menguasai diri. Mengapa di medsos? Mengapa Nurholis tidak melakukan apa yang Nurholis ucapkan ke saya? Nurholis berkata, sebaiknya saya ke Novel Al-Idrus, tidak di medsos, tidak di YouTube. Kalau untuk menasihati, berarti Nurholis orang yang memiliki paham bahwa untuk meluruskan menasihati seseorang tidak di medsos, tidak di YouTube. Saya tanya, kenapa Nurholis sendiri melanggar? Kalau Nurholis mau menasihati saya, memberikan saran usulan kepada saya, ya, kenapa bukan langsung malah dilakukan di medsos juga? Kenapa? Yang kemudian Nurholis bilang kepada saya belum menguasai diri. Saya tanya lagi, apakah Nurholis sudah menguasai diri sehingga dengan serampangan menuduh saya sudah buka aib? Mengapa? Dan mengapa pula Nurholis seolah ingin memberikan framing kepada orang bahwa saya ini jazab atau jazab-jazaban? Kenapa? Apakah itu pembicaraan Nurholis itu pun sesuai dengan tuntutan akhlak atau tidak? Pertanyaan, saya tanya, mengapa pula Nurholis menyarankan kepada saya, menasihati saya, atau apa bentuknya pun di medsos yang didengar semua orang, disebutkan nama saya, sangat jelas nama saya disebutkan, ya. Padahal Nurholis awal video mengatakan sebaiknya saya berkaitan dengan videonya Novel Al-Idrus tidak di medsos, untuk menasihati harus tabayun dan tidak di medsos. Mengapa Nurholis sendiri itu yang melanggar? Yo, saya tanya, kenapa Anda melarang tapi Anda yang melanggar? Anda melarang orang melakukan sesuatu tapi Anda pun melakukan, Anda melanggar. Jawab. Oke? Jadi sekali lagi Nurholis, saya Yusuf Al-Mubarak, ya, saya tidak pernah mengaku di medsos saya ini mursyid tarekat, dan saya tidak pernah mengaku dari mulut saya pribadi bahwa saya ini zadat, tidak pernah, ya. Oke, maka saya menunggu Anda 3 kali 24 jam di gubuk saya Nurholis. Yuk, ya, saya tunggu Anda. Oke, kalau Anda memang merasa Anda seorang ustaz dan seorang muslim, Anda bukan pemain, Anda wasit. Oke, berarti Anda wasit. Maka sebagai wasit, Anda harus datang ke tempat saya untuk membuktikan bahwa Anda wasit. Dan setan membahalahan dengan saya. Silahkan Anda bawa kitab, silahkan tasawuf atau apa, silahkan, ya. Oke, Nurholis, demikian saya sarankan kepada Anda, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oke? Dan mohon maaf saya, jelas saya ini orang yang bodoh, yang banyak dosa, seperti yang mungkin orang tuduhkan. Seperti yang Anda katakan, saya ini seorang yang dihah, ya, yang menuduh seseorang tanpa akhlak, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ada orang menilai, ya. Maka Anda orang yang sudah berakhlak baik, yang seorang wasit, Anda contohkan nanti, datang ke gubuk saya akan hormat. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.